3 anak meninggal, Kemenkes terbitkan SE waspada hepatitis akut. Kementerian Kesehatan, Kemenkes mengeluarkan surat edaran SE kewaspadaan terhadap penemuan kasus hepatitis akut yang tidak diketahui etiologinya, acute hepatitis of unknown etiology. Surat edaran SE nomor HK 0202 atau C atau 2515 atau 2022 tersebut ditandatangani oleh Direktur Jenderal Dirjan P2P Maksi Rein Rondonu pada tanggal 27 April 2022. Surat edaran ini dimaksudkan untuk meningkatkan dukungan pemerintah daerah, fasilitas pelayanan kesehatan, kantor kesehatan pelabuhan, sumber daya manusia, SDM, kesehatan, dan para pemangku kepentingan terkait kewaspadaan dini penemuan kasus hepatitis akut yang tidak diketahui etiologinya. Bunyi SE tersebut. 1. Kemenkes minta Dinkes terus memantau. Kemenkes meminta Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten atau Kota, Kantor Kesehatan Pelabuhan, KKP, Laboratorium Kesehatan Masyarakat, dan Rumah Sakit untuk memantau dan melaporkan kasus sindrom penyakit kuning akut di sistem kewaspadaan dini dan respons SKDR. Gejala tersebut ditandai dengan kulit dan sklera berwarna ikterik atau kuning dan urin berwarna gelap yang timbul secara mendadak dan memberikan komunikasi, informasi, dan edukasi KIE kepada masyarakat serta upaya pencegahannya melalui penerapan perilaku hidup bersih dan sehat. 2. 3 anak meninggal diduga karena hepatitis akut diketahui Kemenkes telah meningkatkan kewaspadaan dalam 2 pekan terakhir setelah Badan Kesehatan Dunia WHO menyatakan kejadian luar biasa KLB pada kasus hepatitis akut yang menyerang anak-anak di Eropa, Amerika, dan Asia, dan belum diketahui penyebabnya sejak 15 April 2022. Kewaspadaan tersebut meningkat setelah 3 pasien anak yang dirawat di RSUP PNDR Cipto Mangunkusumo Jakarta dengan dugaan hepatitis akut meninggal dunia dalam 2 minggu terakhir hingga 30 April 2022. Ketiga pasien ini merupakan rujukan dari rumah sakit yang berada di Jakarta Timur dan Jakarta Barat, ujar juru bicara Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi. 3. Kemenkes sedang melakukan investigasi penyebab kejadian hepatitis saat ini. Kemenkes sedang melakukan investigasi penyebab kejadian hepatitis akut ini melalui pemeriksaan panel virus secara lengkap. Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta sedang melakukan penyelidikan epidemiologi lebih lanjut. Selama masa investigasi, kami menghimbau masyarakat untuk berhati-hati dan tetap tenang. Lakukan tindakan pencegahan seperti mencuci tangan, memastikan makanan dalam keadaan matang dan bersih, tidak bergantian alat makan, menghindari kontak dengan orang sakit, serta tetap melaksanakan protokol kesehatan. Imbaunya, World Health Organization WHO melaporkan kejadian hepatitis akut misterius yang menyerang anak-anak di berbagai negara pada tanggal 5 April 2022. Kejadian ini menimpa anak-anak yang sebelumnya sehat dengan rentang usia mulai dari 11 bulan sampai 5 tahun. Sementara di Indonesia, Kementerian Kesehatan RI telah melaporkan temuan 3 kasus kematian yang diduga akibat hepatitis akut. Ini dalam 2 pekan hingga 30 April 2022. Disebut misterius karena belum diketahui penyebabnya secara pasti sehingga memerlukan penelitian mendalam. Pada saat ini, WHO menyatakan bahwa hepatitis akut yang belum diketahui penyebabnya, acute hepatitis of unknown etiology, sebagai kejadian luar biasa KLB yang menyerang anak-anak di Eropa, Amerika, dan Asia sejak 15 April 2022. Sebagai upaya pencegahan, yuk kenali gejala hepatitis akut yang menyerang anak-anak ini, beserta penyebab, pengobatan, dan langkah pencegahannya pada artikel berikut ini. Apa itu hepatitis? Hepatitis adalah kondisi peradangan hati yang disebabkan oleh infeksi, gangguan autoimun, bahan kimia, obat-obatan, alkohol, hingga kelainan genetik tertentu. Hepatitis bisa muncul secara tiba-tiba lalu hilang, akut, atau bisa juga merupakan kondisi jangka panjang yang memicu kerusakan hati yang progresif, kronis. Adapun kasus hepatitis yang terjadi saat ini merupakan kondisi akut karena menyerang anak-anak yang sebelumnya sehat secara tiba-tiba dan bergejala parah.
Namun hepatitis ini dikatakan misterius oleh sejumlah pakar karena berbeda dengan hepatitis yang sudah ada. Meskipun sifatnya menimbulkan kerusakan hati, tetapi penyebabnya hingga saat ini masih misterius. Bahkan hasil dari pemeriksaan laboratorium pada sejumlah anak di luar negara, beberapa negatif hepatitis A, B, C, dan E. Sebagian menunjukkan infeksi adenovirus, tetapi gejalanya hepatitis. Hal ini membuat WHO maupun para pakar kesehatan memberi perhatian khusus pada hepatitis akut misterius yang terjadi saat ini. Ciri-ciri dan gejala hepatitis akut. Pada tanggal 5 April 2022, WHO menerima laporan mengenai 10 kasus hepatitis akut yang tidak diketahui etiologinya. Acute Hepatitis of Unknown Etiology di Inggris Raya. Kasus ini menyerang anak-anak usia 11 bulan sampai 5 tahun selama Januari hingga Maret 2022 di Skotlandia Tengah. Lalu, apa saja ciri-ciri hepatitis akut misterius ini? Berikut ini sejumlah gejala klinis hepatitis akut pada anak-anak. 1. Sindrom jaundice atau penyakit kuning akut. 2. Gejala gastrointestinal seperti mual, muntah, diare, dan sakit perut. 3. Perubahan warna urina menjadi lebih gelap. 4. Feses berwarna pucat. 5. Nyeri sendi atau pegal. 6. Kelelahan, lesu, hilang nafsu makan, hingga penurunan kesadaran. 7. Demam atau adanya riwayat demam. Namun sebagian besar kasus hepatitis akut misterius ini tidak menunjukkan adanya gejala demam. Bahkan semua anak sebelumnya sehat. 8. Hasil cek laboratorium untuk cek fungsi hati atau liver menunjukkan serum glutamic oxaloacetic transaminase (SGOT) atau serum glutamic pyruvate transaminase (SGPT) lebih dari 500 U atau L. Artinya tingkat enzim hati yang sangat tinggi sehingga memiliki tanda peradangan atau kerusakan hati. Penyebab terjadinya hepatitis akut pada kasus yang terjadi saat ini sebenarnya masih belum diketahui apa saja penyebab hepatitis akut misterius yang menyerang anak-anak ini. Tetapi secara umum penyakit hepatitis pada anak bisa disebabkan oleh banyak hal, terutama terpapar virus yang menyebabkannya. Penyebab ini dapat mencakup 1. Virus hepatitis A, B, C, D, dan E2. Virus herpes simplex yang bisa menyerang wajah, kulit di atas pinggang, atau alat kelamin. 3. Virus varicella zoster cacar air yang merupakan komplikasi dari virus hepatitis. Tapi ini sangat jarang terjadi pada anak-anak. 4. Rubella 5. Adenovirus yaitu kelompok virus yang menyebabkan pilek radang amandel dan infeksi telinga pada anak-anak hingga menyebabkan diare. 6. Penyakit hati autoimun. Hal ini terjadi ketika sistem kekebalan anak membuat antibodi yang menyerang hati sehingga menyebabkan peradangan yang mengarah ke hepatitis. Pada kasus yang terjadi saat ini, tidak ada satupun penyebab virus, yaitu A, B, C, dan E ditemukan. Hasil laboratorium menunjukkan sebagian besar penyebab hepatitis akut adalah adenovirus tipe 41 pada 74 kasus di luar negeri yang menyebabkan hepatitis pada anak-anak dengan gangguan kekebalan. Kemudian 20 kasus terinfeksi SARS-CoV-2 dan 19 kasus terdeteksi adanya koinfeksi SARS-CoV-2 dan adenovirus. Selain itu, saat penelitian berlanjut, sejumlah pakar melihat masalah kesehatan lain sebagai kemungkinan penyebabnya, termasuk virus COVID-19 yang mungkin sebelumnya pernah menginfeksi pasien. Namun, WHO menekankan bahwa wabah ini tidak terkait dengan vaksinasi COVID-19 karena anak-anak belum mendapatkan vaksin tersebut. Meski demikian, penelitian terkait penyebab serta hubungan antara virus dan hepatitis akut masih terus dilakukan. Termasuk adanya kemungkinan bahwa jenis adenovirus baru telah muncul atau bahwa infeksi adenovirus terjadi bersamaan dengan beberapa faktor risiko lain, seperti paparan racun atau infeksi dengan patogen lain. Pengobatan hepatitis akut ketika anak-anak maupun orang dewasa mengalami gejala hepatitis akut. Sebaiknya sahabat Mika membawanya ke dokter spesialis anak. Jenis perawatan dan pengobatan hepatitis akut akan tergantung pada gejala, usia, dan kesehatan secara keseluruhan pasien. Pengobatan hepatitis dilakukan untuk menghentikan kerusakan hati dan membantu meringankan gejala. Pada kasus yang parah, pasien mungkin memerlukan rawat inap di rumah sakit. Berikut ini pilihan pengobatan hepatitis akut yang dapat direkomendasikan oleh dokter. 1. Tes darah untuk mengetahui perkembangan penyakit. 2.
obat-obatan yang dilakukan untuk mengobati virus atau mengendalikan penyakit autoimun. 3. Transplantasi hati untuk gagal hati stadium akhir. 4. Perawatan suportif termasuk menjaga cairan, makan makanan yang sehat, dan istirahat yang cukup. 5. Menerapkan langkah pencegahan. 6. Meskipun kasus baru tidak terhubung virus hepatitis, sahabat Mika tetap harus mendapatkan vaksin hepatitis B dan hepatitis A jika belum mendapatkan. Dengan waktu dan perhatian untuk memenuhi kebutuhan anak, hepatitis dapat disembuhkan. Pada hepatitis autoimun, obat-obatan tertentu dapat digunakan untuk membantu menjaga sistem kekebalan yang terlalu aktif dan mencegah serangan lebih lanjut pada hati. Cara mencegah hepatitis akut membantu mencegah penyebaran virus hepatitis, sangat penting untuk dilakukan. Selain untuk menghindari agar tidak terinfeksi, langkah pencegahan ini dilakukan untuk menekan laju penyebarannya. Adenovirus yang saat ini ditemukan pada sebagian kasus hepatitis akut saat ini menyebar melalui tetesan pernapasan, kontak pribadi, atau melalui benda-benda yang disentuh orang. Kementerian Kesehatan RI menghimbau masyarakat untuk berhati-hati dan tetap tenang dengan tetap melakukan tindakan pencegahan yang meliputi 1. Mencuci tangan. 2. Pastikan makanan dalam keadaan matang dan bersih. 3. Minum air bersih yang matang. 4. Tidak bergantian alat makan. 5. Buang tinja dan atau popok sekali pakai pada tempatnya. 6. Hindari kontak dengan orang sakit. 7. Patuhi protokol kesehatan termasuk memakai masker dan menjaga jarak. Jangan tunda untuk membawa si kecil yang memiliki gejala ke fasilitas layanan kesehatan terdekat. Sahabat Mu Channel juga bisa memanfaatkan layanan telemedicine yang dimiliki oleh beberapa RS negeri dan swasta. Semoga informasi ini bermanfaat ya.